Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Media asing bocorkan Korsel diam-diam ingin coret Indonesia dari daftar pengembangan KF-21 Boromai. Indonesia yang bersama-sama mengembangkan jet tempur supersonik KF-21 dengan Korea, namun belakangan ini mengusulkan untuk membayar hanya 600 miliar won dari total nilai kontrak sebesar 1,6 triliun won sebagai kontribusi pengembangan. Kemungkinan Indonesia hanya menerima sepertiga dari transfer teknologi pada tahap tersebut. Menurut keterangan Munhua, proyek KF-21 adalah proyek di mana Korea dan Indonesia bersama-sama mengembangkan KF-21 dengan menginvestasikan sekitar 8,1 triliun won untuk biaya pengembangan sistem antara tahun 2015 dan 2006. Menurut keterangan Munhua, proyek KF-21 adalah proyek di mana Korea dan Indonesia bersama-sama mengembangkan KF-21 dengan menginvestasikan sekitar 8,1 triliun won untuk biaya pengembangan sistem antara tahun 2015 dan 2026. Pada bulan Januari 2016, Indonesia menginvestasikan 1,7 triliun won, kemudian dikurangi menjadi 1,6 triliun won. Ini merupakan 20% dari total biaya proyek dan memutuskan untuk memproduksi 48 jet tempur generasi berikutnya di Indonesia setelah menerima satu prototipe dan data teknis. Namun, ada sebuah laporan yang ditulis oleh media asing menyebut bahwa Korea Selatan berencana mendepak Indonesia secara diam-diam. Dalam artikel 16 Juni 2024, berjudul Indonesia melanggar kontrak dan diam-diam melaporkan bahwa Korea Selatan bermaksud mengakhiri statusnya sebagai mitra KF-21. Melaporkan bahwa Seok Jong-gun, Kepala Administrasi Program Pengadaan Pertahanan DAPA Korea Selatan, mengatakan kepada media Korea Selatan bahwa Indonesia memiliki masalah besar. Tidak hanya kegagalan membayar biaya penelitian dan pengembangan tepat waktu, tetapi juga pencurian pertanyaan teknologi. Dalam wawancara dengan Central Daily News Korea Selatan, dia mengatakan bahwa pada bulan Januari tahun ini, ada laporan bahwa mitra Indonesia terlibat dalam mengambil informasi tentang desain program dan pemodelan 3D jet tempur KF-21 rahasia. Badan Penegak Hukum Korea Selatan saat ini sedang menyelidiki dugaan kebocoran. Jika tudingan insinyur Indonesia mencuri teknologi KF-21 terbukti, maka DAPA akan mengkaji ulang kelayakan Indonesia untuk terus berperan sebagai CEO Developer, katanya. Masalah yang lebih dipahami adalah Indonesia belum mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang tepat waktu. DAPA meresponnya dengan mengurangi cap transfer teknologi ke Indonesia dan secara proaktif menurunkan harga menjadi 600 miliar won. Kami tidak bisa menerima pengkhianatan dari pihak lain lagi, ini adalah krisis kepercayaan, katanya. Di masa depan, DAPA akan menentukan apakah mereka dapat terus berpartisipasi berdasarkan kerjasama Indonesia, termasuk catatan non-pembayaran sambungnya. Namun, jika Indonesia menghentikan partisipasinya dalam program KF-21 yang masih merugikan Korea Selatan, pasalnya Indonesia akan memproduksi 48 KF-21 pesawat tersebut. Jika kontraknya selesai, akan menjadi pijakan penting bagi Korea Selatan di pasar pertahanan Asia Tenggara. Kita beralih ke berita lainnya. Produksi KF-21 Boromai untuk Korea Selatan sudah dimulai. Indonesia kapan dapat giliran? Korea Selatan telah resmi memulai produksi jet tempur generasi 4,5 milik mereka sendiri, yakni KF-21 Boromai baru-baru ini. Sebanyak 20 unit KF-21 Boromai pertama yang mulai produksi belakangan ini nantinya akan ditujukan untuk memperkuat Angkatan Udara Republik Korea ROKF. Sementara, produksi unit untuk Indonesia masih menunggu kepastian di saat KF-21 Boromai yang digunakan Korea Selatan sendiri sudah dalam proses pengerjaan. Dilansir jurnal Jakarta.com dari laman Defense Security Asia melalui artikel berjudul South Korea Begin Production of First Batch of 20 KF-21 Boromai Fighter Jet yang terbit pada Jumat 28 Juni 2024. Kepastian dimulainya produksi KF-21 Boromai dikonfirmasi langsung oleh Korea Aerospace Industry KAI selaku pabrikan. KAI mulai memproduksi setelah mendapatkan kontrak untuk 20 unit pertama dengan pihak Defense Acquisition Program Administration DAPA. KAI memulai produksi setelah mendapatkan kontrak untuk 20 unit pertama dengan pihak Defense Acquisition Program Administration DAPA.
Nilai kontrak untuk produksi 20 unit pertama pesawat tersebut mencapai angka 1,41 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya memproduksi unit pesawat semata, KAI juga turut menyediakan benefit lainnya berupa dukungan logistik, manual teknis hingga pelatihan pilot. Tidak hanya memproduksi unit pesawat semata, KAI juga turut menyediakan benefit lainnya berupa dukungan logistik, manual teknis hingga pelatihan pilot. Sehingga nantinya ROKF diharapkan bisa mengoperasikannya dengan optimal. Rencananya, 20 unit pesawat untuk ROKF sendiri baru akan diterima pada tahun 2026 mendatang. Bagaimana dengan Indonesia? Harapan agar proses produksi KF-21 Boromai untuk negeri ini masih ada bahkan terbuka lebar. Hanya saja ada kewajiban pembayaran yang mesti diselesaikan dengan segera, sebab terhambatnya pembayaran akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam memulai produksi. Menurut pemberitaan laman Aero Times dalam artikel berjudul South Korea KF-21 Project Backs Financial Strain Trust Issue Wide Indonesia yang terbit pada Kamis 13 Juni 2024, awalnya Indonesia diharuskan membayar total kontribusi senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan KF-21 Boromai. Akan tetapi, karena terus dilanda problem finansial, pemerintah kemudian mengajukan diskon hutang kepada DAPA hingga kewajiban yang harus dibayar hanya 400 juta dolar Amerika Serikat saja. Walau sudah disetujui untuk mengurangi total hutang, konsekuensi yang bakal diterima tak main-main. Transfer teknologi yang dijanjikan Korea Selatan nantinya tak akan diterima secara utuh atau ada kemungkinan jumlah unit yang bakal dipasok ke tanah air bakal dikurangi. Belakangan, negeri ini mulai menunjukkan komitmennya mencicil kewajiban pembayaran yang belum terlunasi secara diam-diam atau tanpa pengumuman resmi kepada publik. Hanya saja dapat menganggap dengan adanya permintaan dari Indonesia, pihaknya seolah merasa tertusuk dari belakang. Kita tidak boleh ditusuk dari belakang lagi, dan kita tidak akan tertusuk. Kita dapat menentukan tingkat respon kita dengan memantau respon pihak lain. Transfer teknologi akan dilakukan sesuai dengan reaksi Indonesia, kata Kepala DAPA Seok Jong-gun. Terlepas dari pernyataan DAPA yang terkesan meremehkan Indonesia sejak terhambatnya kewajiban untuk melunasi pembayaran KF-21 Boromai, Korea Selatan juga merasa bahwa pihaknya tidak serta-merta bisa mendepak NKRI dari proyek ini. Menurut pemerintah negeri Ginseng, mendepak Nusantara dari proyek tersebut justru akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Salah seorang perwakilan pemerintah Seoul bahkan menyatakan bahwa tidak akan ada KF-21 Boromai tanpa peran penting Indonesia. Kalau bukan karena Indonesia, KF-21 Boromai pasti kandas, ucapnya, dikutip dari laman Sky Daily pada Rabu 19 Juni 2024. Lebih dari itu, KF-21 Boromai sendiri sangat penting mengingat ROKF harus segera menemukan pengganti F-4 dan F-5 yang sudah usang. Kedua pesawat impor asal Amerika Serikat itu bakal segera dipensiunkan paling lambat tahun 2032. Lantas, kapan KAI akan memulai produksi unit pesawat KF-21 Boromai untuk Indonesia? Menarik untuk ditunggu.